Pemirsa Sari Lopis yang saya hormati, berikut kami sampaikan cuplikan pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri terhadap agunan debitur yang telah dilelang. Selamat menikmati. Eksekusi pengosongan atau eksekusi real agunan debitur adalah pengambil alihan objek agunan bank secara paksa dengan bantuan pengamanan aparat keamanan yang dilakukan oleh panitera atau jurusita pengadilan negeri terhadap objek agunan yang dieksekusi karena tidak mau diserahkan atau dikosongkan sendiri secara sukarela oleh termohon eksekusi dan atau oleh orang yang menguasai objek eksekusi setelah lelang agunan telah dilaksanakan oleh kantor lelang. Eksekusi pengosongan terjadi karena adanya pendaftaran surat permohonan eksekusi real yang melampirkan bukti risalah lelang dari pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat karena fisik barang yang dibeli melalui lelang tidak dapat dikuasainya. Salinan risalah lelang itu sebagai dasar untuk mengajukan permohonan eksekusi real karena risalah lelang itu terbit dari adanya gross akte pengakuan utang yang menjadi dasar dari pembebanan hak tanggungan dari agunan, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi pengosongan timbul diawali dengan keadaan di mana utang debitur macet, pembinaan bank gagal, sehingga terjadi wan prestasi. Setelah debitur wan prestasi, bank akan menerbitkan beberapa kali surat peringatan, yaitu surat peringatan pertama. Kemudian apabila tidak ada penyelesaian utang, maka akan terbit surat peringatan kedua. Apabila tidak ada penyelesaian utang, maka akan terbit surat peringatan ketiga dan terakhir. Dan apabila juga hutang tidak ada pelunasan, baik secara tunai maupun pembayaran dengan penyerahan agunan secara sukarela yang sering disebut AIDA sukarela, maka bank akan melelang agunan melalui kantor lelang dan menjadi solusi terakhir untuk pelunasan utang. Dalam proses lelang agunan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu syarat dalam permohonan seperti diantaranya bukti adanya pemberitahuan berupa surat-surat peringatan kepada debitur, adanya hasil appraisal untuk menentukan harga terendah atau limit harga penjualan lelang, adanya pemberitahuan kepada debitur akan diadakan lelang, pengumuman lelang, pembayaran biaya-biaya selaku pemohon lelang, dan syarat-syarat lain yang terkait lainnya. Apabila syarat-syarat permohonan lelang sudah dipenuhi, pengumuman lelang sudah dilakukan, maka kantor lelang akan menerima pendaftaran calon pembeli baik langsung maupun secara online dan selanjutnya melaksanakan lelang dengan penjualan secara terbuka untuk umum untuk mendapatkan harga yang terbaik. Siapa saja masyarakat umum boleh ikut mendaftar sebagai peserta pembeli lelang dengan syarat-syarat tertentu. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diperjuangkan melalui kuasa hukum kantor hukum Sari Lopis dari salah satu BPR di Bali, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan, sehingga BPR pada akhirnya melalui perjuangan yang panjang dapat sebagai pembeli lelang sama dengan bank umum maupun bank syariah. sehingga tidak ada lagi istilah klasik yaitu
bank gagal lelang karena tidak ada peminat maupun istilah kredit macet berlarut-larut. Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dalam permohonannya agar melengkapi akte dokumen agar dalam batas waktu tertentu agunan dapat langsung dijual ke pihak lain. Dengan hukum, yaitu meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Tidak pasal 13 UU 7 1992. Apabila ada sisa kelebihan dari hasil penjualan lelang untuk pelunasan hutang dan biaya-biaya yang timbul, maka dilakukan upaya konsinyasi. Konsinyasi adalah upaya bank untuk pengembalian sisa hasil penjualan lelang agunan debitur macet setelah dipotong untuk pembayaran pelunasan hutang bank dan biaya-biaya yang timbul dengan penawaran dan penitipan melalui pengadilan negeri setempat dengan mengajukan surat permohonan konsinyasi. Setelah permohonan lengkap dan diterima oleh pengadilan, maka pengadilan akan memanggil debitur dengan surat atau relas panggilan. Untuk debitur dapat mengambil uang konsinyasi dari bank di pengadilan. Apabila debitur mau menerimanya, maka akan dibuatkan berita acara penerimaan. Dan begitu pula apabila debitur menolak, maka juga akan dibuatkan berita acara penolakannya. Dan sekaligus pengadilan menetapkan bahwa konsinyasi atau penitipan yang dimaksud adalah sah. Penolakan penerimaan dari debitur berakibat pada uang konsinyasi tetap dititip di bendahara pengadilan atau dapat ditarik kembali oleh bank. Tapi dalam praktek biasanya pihak bank tidak akan meminta kembali uang yang dititip karena bank tidak ingin persoalan berikutnya kembali kepada pihak bank terkait dengan masalah sisa hasil penjualan lelang. Apabila objek eksekusi setelah lelang agunan selesai dilaksanakan masih tidak bisa dikuasai oleh pemenang lelang, maka pemenang lelang berhak untuk mendapatkan agunan maupun penguasaan fisik agunan yang dibeli melalui lelang. Apabila objek lelang masih ada yang menguasai, baik debitur maupun keluarga debitur, maka pemenang lelang baik bank maupun umum berhak untuk mengajukan surat permohonan eksekusi pengosongan. Setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan telah membayar seluruh biaya yang timbul, maka berikutnya pengadilan akan menerbitkan surat panggilan kepada termohon eksekusi yang sering disebut dengan panggilan admaning atau panggilan peringatan, di mana termohon eksekusi dipanggil untuk datang ke pengadilan bersama dengan pemohon eksekusi untuk pengadilan memperingatkan kepada termohon eksekusi agar meninggalkan atau mengosongkan objek lelang secara sukarela dengan jangka waktu 8 hari sejak tanggal panggilan untuk peringatan pengosongan dilakukan. Apabila pengosongan sukarela dapat dilakukan oleh termohon eksekusi, maka pengadilan akan membuatkan berita acara eksekusi dengan menyerahkan secara sukarela dengan saksi aparat desa tanpa melibatkan aparat keamanan. Akan tetapi, apabila tidak terjadi penyerahan pengosongan secara sukarela, maka pengadilan akan menetapkan penetapan untuk eksekusi real. Kemudian penetapan pengadilan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lokasi objek eksekusi secara langsung yang disebut dengan constatering, sehingga untuk menentukan segala persiapan yang diperlukan pada saat pelaksanaan eksekusi nantinya.
Dalam waktu persiapan akan pelaksanaan eksekusi, jurusita pengadilan akan memberikan arahan untuk persiapan kelengkapan yang diperlukan agar disediakan oleh pemohon eksekusi, seperti peralatan angkutan barang, tempat penitipan barang sementara, maupun koordinasi untuk pengamanan dari aparat keamanan. Selanjutnya, pengadilan akan memberitahukan dengan surat pemberitahuan kepada termohon eksekusi tentang hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi maupun kepada semua pihak yang terkait. Kini saatnya tiba waktunya pelaksanaan eksekusi yang rangkaian prosesnya pada umumnya apabila berjalan secara normal adalah sebagai berikut. Diawali dengan rapat koordinasi di kantor kepala desa atau lurah. Panitera atau jurusita pengadilan sebagai penanggung jawab pelaksanaan eksekusi mengadakan rapat koordinasi untuk memberikan arahan sekaligus memberitahukan adanya surat penetapan eksekusi pengosongan ketua pengadilan negeri di kantor kepala desa atau lurah kepada semua pihak, yaitu pemohon, termohon maupun pelaksana eksekusi yang lainnya. Kalau memang tidak ada penyelesaian selama 2,5 bulan, dari pihak majelis adat bersedia untuk malah beliau yang akan mengantarkan. Kemudian arahan dari pihak pengamanan eksekusi. Pimpinan pihak pengamanan memberikan arahan teknis pengamanan baik dari kepolisian, Babin Kantibmas maupun Babinsa sebagai penanggung jawab keamanan. Semua petugas berjalan menuju lokasi objek eksekusi dengan pengawalan pihak keamanan. Panitera memimpin dimulainya eksekusi yang diawali dengan termohon eksekusi diberitahukan untuk mengosongkan objek eksekusi secara sukarela. Akan tetapi kalau termohon menolak atau termohon tidak hadir, maka petugas pengosongan diperintahkan untuk mengosongkan semua barang-barang yang ada dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu dengan baik agar tidak rusak. Dalam kesempatan yang bersamaan, pada umumnya kuasa pemohon eksekusi turut melakukan doa untuk keselamatan dan kelancaran eksekusi. Pembongkaran kunci secara paksa akan terjadi apabila ada ruang atau tempat yang terkunci untuk memastikan bahwa semua ruangan kosong. Begitu juga pembongkaran tembok juga akan bisa terjadi apabila memerlukan untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi. Semua barang-barang lalu diangkut ke tempat penitipan di kantor desa, kalau ada, atau di tempat penitipan sementara yang disediakan oleh pemohon eksekusi. Penitipan sementara dimaksudkan adalah bukan menjadi kewajiban pemohon, akan tetapi hanya semata-mata untuk membantu sementara saja agar barang-barang tidak rusak dan aman demi kemanusiaan semata. Selanjutnya, pembacaan berita acara pelaksanaan eksekusi. Setelah eksekusi selesai dilaksanakan, maka berita acara eksekusi dibacakan dan ditandatangani oleh pihak-pihak dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing, yaitu pemohon eksekusi. Acara eksekusi pengosongan nomor 1/PDT-X/2018-PNG pada hari Senin. Akan tetapi untuk catatan, apabila eksekusi tidak diselesaikan dengan tuntas,
dengan adanya alasan tertentu, maka akan dilanjutkan dengan adanya eksekusi lanjutan. Dalam acara serah terima berita acara eksekusi dari panitera kepada pemohon atau kuasa pemohon eksekusi, umumnya disertai dengan serah terima semua kunci bangunan dan pintu gerbang kalau ada. Ini kuncinya ya Pak ya? Iya, terima kasih Dengan Bu. tuntas saya serahkan. Setelah serah terima kunci maupun berita acara eksekusi selesai, maka hak penguasaan fisik objek eksekusi sejak saat itu menjadi hak penuh dari pemohon eksekusi, dan sejak saat itu penguasaan ada pada pihak pemohon. Pihak lain dilarang untuk menguasai ataupun memasuki objek eksekusi tanpa izin pemohon. Pelaksanaan eksekusi pengosongan melalui pengadilan sifatnya adalah terbuka untuk umum, sehingga pihak umum atau siapa saja dapat melihat proses pelaksanaan eksekusi, termasuk media juga dapat meliput proses pelaksanaan eksekusi. Sering dalam pelaksanaan eksekusi disaksikan oleh banyak orang dan melibatkan banyak orang. Hal inilah yang menyebabkan proses pelaksanaan eksekusi tersiar luas kepada pihak lain yang tidak dapat ditutup-tutupi, sehingga eksekusi pengosongan sangat dihindari agar debitur tidak malu berkepanjangan. Pemirsa, demikian cuplikan prosesi pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh pengadilan negeri yang dimohonkan oleh pemenang lelang karena pemenang lelang tidak mendapatkan agunan atau jaminan yang dibeli melalui lelang dalam keadaan kosong atau tidak mau diserahkan oleh pihak yang masih menguasai agunan yang telah dilelang. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.